Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan di sini kita memilih modul 3 yaitu korupsi. Perkenalkan nama saya Amanda. Nama saya Albert. Nama saya Catherine. Nama saya Valeria. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa, yaitu tentang kasus korupsi. Korupsi itu sangat merugikan karena bisa merusak kepercayaan masyarakat, menciptakan kesenjangan sosial, dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang bukan saatnya kita saling menyalahkan, melainkan saatnya kita bersatu untuk menghadapi penyakit sosial ini. A. Isi benar terjadi. Isi yang disampaikan adalah tentang fenomena praktik korupsi yang terjadi dalam industri konstruksi di Indonesia. Datanya menunjukkan bahwa peningkatan praktik korupsi terjadi di sektor konstruksi dan infrastruktur, dan hal ini telah menurunkan citra sosial industri konstruksi di negara termasuk Indonesia. B. Kapan terjadinya? Data mengenai anggaran infrastruktur negara menunjukkan peningkatan sebesar 51,5% dari 269,1 triliun pada tahun 2016 menjadi 415 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, praktik korupsi proyek konstruksi dan infrastruktur berada di posisi kedua dengan 31 kasus, membuat kerugian negara sebesar 434,3 miliar. Poin C, siapa pelakunya? Pemerintah daerah setempat. Dan untuk poin D, bagaimana kejadiannya? Anggaran infrastruktur yang meningkat menjadi salah satu penyebab praktik korupsi di sektor tersebut. Mengapa korupsi terjadi? Praktik korupsi meningkat ketika ada peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan atau memperoleh keuntungan pribadi dalam alokasi anggaran besar, seperti sektor konstruksi dan juga infrastruktur. Analisis kasus praktik korupsi dalam industri konstruksi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan anggaran infrastruktur. Data menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur meningkat drastis dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Peningkatan anggaran yang besar ini menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk menyalahgunakan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memanipulasi alokasi dana proyek. Yang kedua, rendahnya pengawasan dan transparansi. Praktik korupsi seringkali berkembang dalam lingkungan yang rendah pengawasannya. Ketika proyek konstruksi tidak dipantau dengan ketat, maka ada potensi besar bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Poin ketiga, terdapat kompleksitas proses konstruksi. Industri konstruksi memiliki proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, termasuk kontraktor, pihak berwenang, pengawas, dan lain-lain. Semakin rumitnya proses ini, semakin banyak celah bagi praktik korupsi untuk terjadi. Budaya korupsi yang melekat. Budaya korupsi sudah melekat di dalam struktur sosial dan institusi. Maka, praktik korupsi cenderung dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima oleh banyak pihak. Budaya korupsi yang melekat akan menjadi penghalang bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi. 5. Rendahnya hukum dan sanksi. Orang-orang yang berniat melakukan korupsi akan merasa terbebas dari resiko dan akan lebih berani melakukan korupsi karena hukuman yang diberikan pada koruptor rendah. 6. Keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya dan kemampuan lembaga pengawas dan penegak hukum membuat pelaku korupsi semakin bebas untuk beroperasi. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam industri konstruksi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi kunci untuk mengurangi praktik korupsi dalam sektor ini. Sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, kita bisa membangun masa depan yang bebas dari manipulasi, transparan, dan adil bagi setiap warga negara jika kita mau bersatu. Mari kita tingkatkan integritas sebagai individu di tempat kerja dan dalam setiap interaksi sosial. Tidak peduli latar belakang atau status sosial kita harus memiliki tekad untuk hidup dengan integritas untuk memajukan bangsa ini menuju perubahan yang positif. Maka dari itu, ayo kita mulai sekarang.
Bersama kita akan membangun bangsa yang berintegritas. Ayo bergabunglah dengan gerakan melawan korupsi.